Welcome to F007 Channel. Dukung terus F007 Channel dengan like, share, comment, and subscribe. Melanjutkan cerita berikutnya dari Battle Through the Heavens. Pada part sebelumnya, di mata air ajaib, Xiaoyan berkultivasi dan berhasil menerobos tahap tengah Dewa Petarung Bintang 9. Saat berikutnya, mereka menuju lantai ketiga, keempat, dan akhirnya menuju lantai kelima Menara Pembantaian. Jelas bahwa Xiaoyan menghabiskan terlalu banyak waktu berkultivasi di mata air ajaib dan seharusnya ada beberapa keberuntungan di setiap lantai. Dan prinsipnya jelas bahwa pertama datang, pertama dilayani. Di lantai 5, pertempuran sengit sedang meletus saat ini dan sudah banyak orang kuat yang datang ke sini. Setelah memasuki tempat ini, Senju hanya menunggu. Sepertinya kali ini dia belajar untuk menjadi pintar dan menonton pertempuran untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, sosok Xiaoyan sudah melangkah maju. Sepertinya Xiaoyan bertekad untuk tidak membiarkan mereka berdua pergi. Lantai 5 masih dikelilingi kabut abu-abu, namun sekilas terlihat ratusan prasasti berwarna darah. Dan saat ini ada sosok berserakan yang duduk bersila di depan prasasti tersebut. Dan semua sosok fokus menutup mata mereka, seolah-olah mereka merasa tercerahkan. Melihat pemandangan yang damai ini, bisa dikatakan gaya lukisannya tiba-tiba berubah. Saat Xiaoyan mendekat, dia dengan santai mendekati sebuah tablet batu dan kekuatan jiwanya menyebar. Keberuntungan kelas atas. Xiaoyan terkejut, ternyata semua prasasti ini adalah latihan. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling. Ada ratusan prasasti batu. Sepertinya dia telah datang ke warisan pertama Raja Iblis Tianhe. Selain itu, Xiaoyan dengan santai memeriksa salah satunya lagi, dan ternyata itu adalah peringkat teratas dari peringkat keberuntungan. Pada saat ini, Xiaoyan tiba-tiba melihat sebuah tablet batu menghilang. Ada dua orang duduk bersila di depan tablet batu. Salah satu dari mereka membuka mata merahnya, sementara yang lain bernapas dengan tenang. Sialan, dia benar-benar menyadarinya lebih dulu, ucap salah satu sosok itu. Xiaoyan mengangkat alisnya. Sepertinya setiap prasasti hanya dapat memiliki satu pemilik. Siapapun yang memahaminya terlebih dahulu akan mendapatkan seni bela diri di dalamnya. Namun setelah Xiaoyan melihat sekeliling, dia tidak tertarik dengan keterampilan bertarung seni bela diri itu karena dia telah memiliki keterampilan bertarung yang telah disiapkan oleh Yang Mulia untuknya di dalam pagoda emas. Ayo kita pergi sekarang. Senju terkejut meskipun dia adalah langkah ketiga dan dia tidak mengejar warisan apapun ketika dia datang ke sini. Ketika warisan berada di bawah hidungnya, itu tidak dapat dihindari bahwa dia akan merasa dirugikan jika tidak mendapatkannya. Saat berbicara, sosok permaisuri muncul di samping Xiaoyan. Senju melihat dengan matanya sendiri bahwa permaisuri benar-benar muncul begitu saja dan tidak dapat dipercaya. Tidak peduli apakah itu sebelum atau sesudah permaisuri muncul, dia tidak dapat mendeteksi aura apapun dari permaisuri. Ini semua milik pribadi Tianhe. Tidakkah kamu ingin melihat salah satunya? Permaisuri bertanya sambil menatap Xiaoyan yang hendak pergi. Xiaoyan mengangguk dengan tegas. Jika mereka semua adalah keterampilan bertarung tingkat dunia, bahkan yang peringkat atas, tidak akan berarti banyak bagi Xiaoyan. Aku ingat, Raja Iblis Tianhe memiliki keterampilan bertarung yang disebut fenomena cahaya Iblis Tianhe. Meskipun ini bukan tahap kuno, tapi ini cukup menarik.
Permaisuri memandang Xiaoyan dengan mata yang indah. Sosoknya anggun dan setiap gerakan sepertinya direncanakan dengan hati-hati. Teknik bertarung ini dapat dianggap sebagai salah satu keterampilan unik Raja Iblis Tianhe. Mengubah Tianhe menjadi gajah raksasa. Tubuh fisikmu bagus, jadi itu juga sejalan dengan gaya bertarungmu. Mendengar apa yang permaisuri katakan, Xiaoyan mau tidak mau mengangkat alisnya karena permaisuri yang mengatakannya. Itu berarti memang ada sesuatu yang patut dipuji dalam keterampilan bertarung ini. Tapi ada begitu banyak prasasti di sini. Aku tidak tahu di mana keterampilan bertarung yang disebutkan Yuan Er. Xiaoyan tersenyum kecut. Itu mudah. Tunggu sampai aku bertanya padanya, kata permaisuri dengan ringan. Setelah mendengar kata-kata itu, Tai King dan Senju menunjukkan ekspresi yang sangat ingin tahu di mata mereka dan ingin melihat apakah permaisuri bisa bertanya. Raja Iblis Tianhe adalah orang yang sudah mati. Bisakah ini ditanyakan? Bisik Senju kepada Tai King. Tianhe, di mana keterampilan bertarung yang kamu miliki? Suamiku ingin mempelajarinya. Keduanya mengira permaisuri akan menggunakan beberapa metode misterius, tetapi pertanyaan langsung ini benar-benar tidak terduga. Sesaat kemudian, terdengar suara gemuruh dan cahaya merah membumbung tinggi dari langit, dan sebuah tablet batu yang bersinar dengan cahaya keemasan muncul di antara ratusan tablet batu. Warnanya jelas berbeda dengan tablet batu di sekitarnya. Saat prasasti ini muncul, lebih dari selusin orang di sekitar tiba-tiba membuka mata mereka, menatap tajam ke prasasti yang tiba-tiba muncul di ujung. Mereka yang memiliki penglihatan tajam dan tangan yang cepat langsung bergegas pergi dengan satu gerakan ke arah prasasti itu. Namun, saat mereka mendekati prasasti, kekuatan tak terlihat melonjak dari prasasti tanpa ampun memantulkan orang-orang yang mendekat. Ki dan darah mereka melonjak lebih banyak selama tembakan ke belakang. Kemudian seteguk besar darah keluar dengan keras. Setelah beberapa orang menstabilkan sosoknya, semakin mereka tidak bisa mendekat, itu dapat menarik lebih banyak perhatian orang. Prasasti ini berbeda dari yang di sekitarnya. Itu pasti keterampilan bertarung yang kuat atau latihan Raja Iblis Tianhe. Itu benar. Itu pasti warisan tertinggi Raja Iblis Tianhe. Segera, banyak sosok yang duduk bersila di prasasti lain membuka mata mereka setelah mendengar suara itu. Kemudian melihat ke arah prasasti emas dan perlahan bergerak. Saat mendekat, mereka terpental lagi. Sialan. Karena itu sudah muncul, kenapa kamu tidak membiarkanku mencari pencerahan? Mungkinkah kita membutuhkan semacam kesempatan? Atau mungkin kita tidak memiliki cukup pil ajaib dan pola ajaib? Semua orang mulai berspekulasi. Melihat prasasti emas tidak jauh di depan mata mereka, itu jelas dapat dijangkau, tetapi mereka hanya bisa menatap tanpa daya. Keingintahuan semua orang telah meningkat secara ekstrim, tetapi tetap saja tidak ada yang bisa mendekati prasasti tersebut. Setelah beberapa saat, hampir semua orang mencobanya lagi. Di sisi lain, Tai King dan Senju tercengang melihat prasasti emas yang muncul. Tidak perlu terlalu banyak berpikir. Inilah yang diminta oleh permaisuri. Tidak dapat dipercaya bahwa permaisuri masih begitu kuat. Segala sesuatu di sini termasuk aturan. Tampaknya dia yang mengendalikan segalanya. Mata Tai King rumit karena dia telah menerima berita dari Yu King. Dan pemandangan ini membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Dan dia benar-benar tidak tahu bagaimana dia akan melawan permaisuri. Meskipun dia tidak menunjukkan kekuatan tempur apapun, itu saja sudah sangat menakutkan.
"Suamiku, pergilah, itu milikmu." Permaisuri tersenyum manis. Xiaoyan melihat ke arah tablet batu emas dan menyaksikan puluhan sosok. Sekarang, setelah mereka melihatnya, dia pasti akan menjadi sasaran kritik publik. Pada saat ini, masih ada sosok yang ingin mencobanya lagi. Meskipun Senju ingin memblokirnya, tetapi sepertinya itu tidak perlu karena sosok itu ditembak lagi ke belakang. Kali ini dadanya cekung. Sepertinya kekuatan pantulannya lebih kuat dari sebelumnya. Semua orang mendesis dingin dan mereka mundur sedikit. Mata sinis mereka berubah seketika dan bahkan mata Senju menunjukkan sedikit ketakutan. Beberapa sosok menyerah pada prasasti emas dan mencari prasasti lain di sekitar mereka, lalu duduk bersila. "Apa yang masih kalian lakukan di sekitar sini? Jika kalian tidak memiliki kemampuan, jangan lakukan pekerjaan ini. Cepat menyebar, jangan ganggu kultivasi bosku di sini." Senju dengan marah menegur semua orang. Pada saat ini, orang-orang tidak bisa membayangkan lalu menggosok mata mereka melihat Xiaoyan yang duduk bersila di depan tablet batu emas. Semuanya malu dan akhirnya menyadari kenyataan, lalu berpencar dalam keputusasaan. Senju menyilangkan lengannya dan tampak bangga. Kekuatan jiwa Xiaoyan menembus ke dalam tablet batu dan gelombang energi iblis membanjiri pikirannya. Fenomena cahaya iblis Tianhe. Yang satu bayangan, yang kedua nyata, dan yang ketiga nyata. Jika kamu bisa memahami kebenaran dari 3 dimensi, aku akan mengajarimu teknik rahasia kedua. Setelah kekuatan jiwa Xiaoyan menembus ke dalam prasasti emas, suara berat seorang pria terdengar langsung dan segera informasi agung itu membanjiri pikiran Xiaoyan. Xiaoyan melihat hantu iblis itu dan dalam kehampaan dia melihat hantu iblis banteng raksasa dengan puluhan ribu kaki yang terkondensasi dan dengan kejam menabrak bintang. Saat berikutnya, bintang-bintang itu meledak. Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya dan energi iblis di tubuhnya melonjak dengan liar dan dia segera menggunakan jantung api untuk menekannya. Baru kemudian dia menstabilkan pikirannya. Xiaoyan tidak segera bangun, tetapi menutup matanya lagi dan kesadarannya langsung memasuki pagoda emas. Dengan bakat Xiaoyan, hanya masalah waktu untuk memahami keterampilan bertarung semacam ini. Tetapi waktunya sempit sekarang. Cara tercepat untuk membuatnya mahir adalah dengan menggunakan mimpi nihilistik dan gerbang pertempuran sebenarnya dari pagoda emas. Xiaoyan terus duduk selama beberapa hari. Lalu dia perlahan membuka matanya dan menghela nafas panjang. Fenomena cahaya iblis Tianhe. Aku sudah belajar. 1 adalah bayangan, 2 adalah kenyataan, dan 3 adalah kenyataan. Aku sudah memahaminya. Permaisuri tidak merasa terkejut. Lagi pula, dia adalah reinkarnasi dari Yang Mulia. Jadi tidak aneh kalau Xiaoyan bisa memiliki pemahaman seperti itu. Kemudian, prasasti emas runtuh dan menghilang, dan banyak orang yang menonton di sini membeku. Hancurnya prasasti emas berarti Xiaoyan telah menyadarinya dan mereka tidak akan memiliki kesempatan. Mata penuh ketamakan jatuh pada Xiaoyan. Pada saat ini, Xiaoyan berdiri perlahan, tidak peduli dengan mata itu, tetapi menepuk jubahnya dengan acuh tak acuh. "Ayo pergi," Xiaoyan berkata dengan lembut, dan ada ratusan orang di sini. Tentu saja, tidak semuanya dewa abadi. Ada juga beberapa dewa petarung. Tidak mengherankan mereka bisa tiba di sini karena mereka di bawah perlindungan dewa abadi. Dan Xiaoyan yang juga merupakan dewa petarung secara paksa mengambil keberuntungan di depan banyak dewa abadi. Perilaku itu tampaknya telah mempermalukan martabat kelompok abadi ini.
Bahkan beberapa aura agung menyelimuti Xiaoyan dan terdengar suara penjarahan. Beberapa sosok langsung menghentikan Xiaoyan. Kekuatan Dewa Petarung juga ingin mengambil warisannya. Yang berbicara adalah seorang wanita dengan sosok yang kuat dan wajah yang tegas. Serahkan warisan dan tuliskan pada slip giok. Jika tidak, kamu pasti tidak akan bisa pergi hari ini. Kata yang lain dengan suara dingin menatap Xiaoyan dengan mata tidak baik. Di mata mereka, Xiaoyan hanyalah kesemek lembut yang bisa dihancurkan dengan satu tangan. Selain itu, mereka juga tampaknya merasa ada begitu banyak orang dan mereka tidak terlalu memperhatikan Senju yang berada di langkah ketiga. Bagaimana jika aku tetap pergi hari ini? Kata Xiaoyan lembut dengan mata datar. Jangan berpikir bahwa langkah ketiga bisa menyelamatkanmu. Tidak peduli dari keluarga mana kamu berasal, tidak ada yang bisa meminta pertanggungjawabanku jika kamu mati di sini. Dan jika kamu tidak memberikannya, maka aku akan mencari di jiwamu. Seorang pria kurus dengan rongga mata cekung dan tatapan dingin menatap Xiaoyan. Tubuhnya memancarkan udara yang menyeramkan, dan jika dia mendekat, bisa tercium bau mayat dari tubuhnya. Xiaoyan menatap pria itu dan telapak kakinya tiba-tiba melangkah maju. Niat membunuh menyelimuti pria itu, dan saat sosok Xiaoyan terbang keluar, energi iblis di tubuhnya melonjak dan di belakang Xiaoyan muncul bayangan darah. Mata semua orang tertuju dan mereka tiba-tiba menunjukkan keterkejutan karena mereka tidak tahu bagaimana menggunakan energi iblis itu. Mata mereka tiba-tiba menyusut. Banyak dari mereka telah memahami tablet batu dan tampaknya keterampilan bertarung yang mereka pahami jelas berbeda seperti awan dan lumpur di depan Xiaoyan. Raja Iblis Tianhe memiliki keterampilan bertarung yang sangat kuat. Dia tidak memberikannya kepada kita, tetapi menyimpannya secara pribadi. Sangat tidak adil membiarkan dewa petarung ini mendapatkannya. Salah satu dewa abadi menghela nafas, merasa sangat tidak rela. Pada saat ini, bayangan darah memadat dan pria itu mendengus dingin. Lagi pula, di matanya Xiaoyan hanyalah dewa petarung. Tidak peduli seberapa kuat keterampilan bertarung di tangan Xiaoyan, dengan kekuatannya, dia tidak akan bisa menunjukkan keterampilan Raja Iblis Tianhe yang sebenarnya. Fenomena cahaya Iblis Tianhe, kelas atas tingkat batas. Teriak Xiaoyan dengan tajam, dan semua orang terkejut lagi ketika mereka mendengar kata-kata itu. Melihat bayangan darah yang terkondensasi dari energi iblis di udara, meskipun penampilannya agak buram, mereka masih bisa melihat bayangan darah ini sebenarnya adalah Raja Iblis Tianhe. Mengikuti langkah Xiaoyan ke depan, bayangan darah menghantam pria itu. 007 Channel. Dapat dilihat dari adegan ini, meskipun tampaknya semua orang bersatu untuk melawan Xiaoyan, tetapi ketika ada masalah nyata atau pertarungan yang diperlukan, orang-orang ini tidak akan menganggapnya enteng. Setidaknya mereka tidak akan mengambil resiko untuk keselamatan mereka sendiri yang terancam. Orang ini dari superstar Xuan Ming bernama Yu Guang, dan kekuatannya adalah langkah kedua keabadian kaisar. Meskipun kekuatannya sendiri tidak kuat, tapi ku dengar dia mengalahkan boneka mayat. Dan boneka mayat tidak mudah untuk dihadapi. Terdengar suara dari kerumunan. Cincin cahaya di tangan pria itu berkedip dan peti mati merah muncul. Pria itu menampar peti mati merah dengan telapak tangannya dan peti mati itu meledak, bergegas menuju bayangan darah Xiaoyan. Energi keras dari keduanya bertabrakan bersama-sama dan kekuatan abadi menyelimuti peti mati merah. Xiaoyan tidak menggunakan avatarnya saat ini, tetapi menampilkan kekuatannya sendiri. Tapi tetap tidak bisa dibandingkan dengan kekuatan keabadian.
bayangan darah itu runtuh dengan kecepatan seperti kehancuran, dan semua orang tertawa sinis ketika melihat ini. Aku benar-benar tidak tahu penglihatan seperti apa yang dimiliki Raja Iblis Tianhe. Dia memberikan warisan semacam ini kepada Dewa Petarung. Bahkan jika dia memenuhi syarat untuk mengerti, dia tidak akan bisa membawanya pergi. Baginya ini adalah situasi kematian. Semua orang menggelengkan kepala saat melihat ini, tetapi ada kilau di kedalaman mata mereka. Karena begitu Xiaoyan dilenyapkan, mungkin mereka semua akan memiliki kesempatan untuk memahami warisan. Jadi, mereka mengharapkan Xiaoyan dibunuh. Hanya dengan cara ini, mereka memiliki kesempatan untuk merasakan warisan yang diperoleh. Melihat bayangan darah runtuh, Yu Guang menunjukkan senyum ganas di wajahnya. Dewa Petarung, tetaplah Dewa Petarung. Tidak peduli warisan macam apa yang kamu dapatkan. Jangan berpikir untuk melawan keabadian. Apakah kamu tidak mengerti kesenjangan antara keduanya? Tapi sayang sekali, sudah terlambat bagimu untuk menyadarinya sekarang. Matilah, karena kamu tidak ingin menyerahkan warisan. Aku dapat melakukan pencarian jiwamu. Suara dingin dan tegas Yu Guang terus keluar setelah peti mati merah benar-benar menghancurkan bayangan darah. Angin kencang yang membungkusnya menyapu ke arahnya lagi. Kekuatan penindas yang dipancarkan oleh peti mati merah sepertinya cukup untuk membunuh Dewa Petarung. Pada saat ini, suara teredam menyebar dan peti mati merah yang bergegas menuju Xiaoyan tiba-tiba berhenti dan sesosok tiba-tiba muncul di depan peti mati merah, dan sosok ini adalah Senju. Kamu di langkah kedua berani mengatakan kata-kata liar. Apa kamu mencari kematian? Begitu kata-kata itu jatuh, Senju menendang peti mati merahnya. Yu Guang menatap Senju dengan mata sedikit tertuju, merasakan aura kuat yang terpancar dari Senju. Meskipun tidak ada rasa takut di matanya, tetapi melihat kerumunan yang menonton pertempuran di sekitarnya, dia tampaknya menjadi burung pertama. Semua orang yang tidak mau bergerak. Jika aku berhasil, kalian tidak akan pernah mendapatkan bagian. Yu Guang berkata dengan dingin, dan semua orang saling memandang ketika mendengar kata-kata itu. Setelah suara itu jatuh, sesosok tubuh tiba-tiba keluar, dan itu adalah langkah ketiga. Lawanmu adalah aku. Orang ini adalah wanita kekar. Jika bukan karena otot dada yang berlebih, dan jika melihat wajahnya saja, mungkin akan mengenalinya sebagai seorang pria. Senju mengangkat matanya untuk melihat wanita itu dan sedikit mengeringit. Setelah selesai berbicara, wanita itu adalah yang pertama menyerang Senju dengan kilatan cahaya di tangannya. Belati di satu tangan dan perisai di tangan lainnya itu baik dalam hal ofensif maupun defensif. Aura yang kuat meletus tiba-tiba, dan Senju tidak berdaya dalam situasi ini. Dia hanya bisa bertarung. Adapun Xiaoyan, Senju tidak pernah memiliki kekhawatiran sedikit pun. Daripada mengkhawatirkan Xiaoyan, dia mungkin lebih mengkhawatirkan dirinya sendiri. Yu Guang memandang Xiaoyan lagi dan bahkan mencibir. Sepertinya keberuntunganmu buruk. Kamu hanya memiliki langkah ketiga di sisimu. Aku tidak akan melepaskanmu hari ini. Menghadapi ejekan Yu Guang, wajah Xiaoyan tetap tenang dan sepertinya tidak ada emosi di wajahnya. Matanya tidak ada jejak ketakutan. Tentu saja tidak ada kegembiraan. Dan sepertinya dia tidak peduli sama sekali. Yu Guang tidak ragu-ragu dan segera menampar peti mati merah dengan telapak tangannya lagi. Dengan trik yang sama seperti sebelumnya, dia sepertinya merasa mudah membunuh Xiaoyan dan cukup hanya menggunakan sedikit kekuatan abadi. Di mata Xiaoyan, dia menyaksikan peti mati merah menjulang dari jauh dengan cepat. Energi sihir agung dari pil ajaib bergaris 8 di tubuhnya
melonjak keluar dan bayangan darah besar sekali lagi mengembun di udara. Fenomena cahaya iblis Tianhe nyata. Xiaoyan mendengus pelan. Pada saat ini, inti guntur void melonjak di tubuhnya. Dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan, pembuluh darah inti guntur void juga meningkat menjadi 25. Kekuatan fisik Xiaoyan meningkat secara drastis dan bayangan darah di udara tiba-tiba mengeras. Tampilannya lebih jelas dari sebelumnya. Itu berubah menjadi tubuh darah pada saat ini dan seolah-olah Raja Iblis Tianhe datang ke dunia. Dengan 2 tanduk banteng tumbuh di atas kepalanya dan garis merah di tubuhnya yang memancarkan aura kekerasan. Lalu dia menghantam Yu Guang lagi. Semua orang mendesis dingin, bukan karena mereka meratapi betapa kuatnya keterampilan bertarung Xiaoyan, tetapi karena mereka benar-benar dikejutkan oleh tubuh nirvana Raja Iblis Tianhe yang nyata, dan wajah mereka menunjukkan ketidakpercayaan. Sayang sekali jika orang ini adalah langkah pertama dari keabadian Kaisar. Dengan keterampilan bertarung ini, dia mungkin bisa melawan orang dari Superstar Xuan Ming ini. Tapi sayang sekali dia adalah dewa petarung. Bahkan jika itu diberikan kepadanya oleh Raja Iblis Tianhe, tidak peduli seberapa kuat keterampilan bertarungnya, tidak mungkin dia menjadi lawannya. Harus diketahui bahwa Yu Guang belum mengerahkan kekuatannya. Perbedaan kekuatan antara keduanya terlalu besar. Tapi keterampilan bertarung ini sangat bagus. Tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. Dia pasti akan menang. Jika kita tidak bergerak, aku khawatir Yu Guang tidak akan membiarkan kita mendapatkan sepotong kue bahkan jika dia mati. Tubuh darah dan peti mati merah bertabrakan lagi, dan kali ini keduanya tidak runtuh setelah sedikit konfrontasi yang membuat Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya, dan baru saat itulah dia benar-benar merasakan kekuatan fenomena cahaya iblis Tianhe itu jelas merupakan keterampilan bertarung head to head. Sesaat kemudian, Yu Guang mendengus dingin dan kekuatan keabadian melonjak lagi. Dan kekuatan peti mati merah segera meningkat mengalahkan fenomena cahaya iblis Tianhe. Dewa petarung tetaplah dewa petarung. Beraninya kamu mencoba untuk bersaing dengan yang abadi ini, maka matilah untukku. Yu Guang meraung. Meskipun serangan Xiaoyan masih dikalahkan olehnya, tetapi konfrontasi jangka pendek barusan sudah menjadi semacam tantangan baginya. Lagi pula ini adalah suatu penghinaan bahwa dewa petarung bisa bertahan dari gerakan keabadian. Yu Guang tidak ingin membuang waktu lagi dengan Xiaoyan, dan gerakannya adalah ingin membunuh Xiaoyan secara langsung. Saat ini banyak sosok di sekitar yang siap bergerak, seolah-olah mereka juga ingin menyerang bersama sebelum Yu Guang mengalahkan Xiaoyan. Dengan cara ini, itu bisa dianggap sebagai bagian, dan kemudian mereka bisa mendapatkan bagian dari kue. Semuanya licik, dan mereka telah menangkap celah dalam kata-kata Yu Guang. Terlepas dari apakah mereka pemenang mutlak atau bukan, jika mereka tetap bertarung, itu bisa dianggap sebagai bantuan. Xiaoyan memiringkan kepalanya sedikit dan mengerutkan kening. Siapa yang berani melangkah setengah langkah ke daerah sekitarnya, mati. Tepat ketika beberapa sosok hendak bergerak, sesosok cantik terlihat meluncur ke samping, dan suaranya yang dingin dan tegas bergema dengan mengesankan, dan itu aura kuat yang tidak bisa diabaikan. Dengan sengaja dia menyebarkan auranya. Itu sudah cukup untuk mengejutkan hati semua orang. Langkah kelima. F007 Aku tidak berharap dia bersembunyi begitu dalam. Sekelompok sosok mundur satu demi satu. Mata mereka menunjukkan kewaspadaan. Meskipun ada banyak yang abadi, kebanyakan dari mereka adalah langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga. Mereka semua dianggap sebagai keabadian terbaik. Tentu saja, langkah kelima di sini jelas merupakan kekuatan mutlak yang nyata. Dan film pun berakhir.
Sampai ketemu di part selanjutnya.